Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap. Saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Doa saya dan harapan saya masih sama, bahwa kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam seluruh kehidupan kita semua. Kita masih ada dalam tema besar mengenai shape up di sepanjang bulan Juni ini. Dan pada minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan Anda dan saya boleh mengalami pembentukan atau shape up dengan tujuan supaya kita dipertajam. Sehingga subtemanya sepanjang minggu ini bagi Anda dan saya Jemaat Gebis KPK dimanapun Anda berada adalah dibentuk untuk dipertajam. Langsung saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua buka bersama dengan saya dalam Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Ayat yang saya yakini dan saya imani bahwa Anda dan saya sudah menghafal ayat ini, bukan di luar kepala tapi di dalam kepala kita semua. Oke, Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan begini dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata yang tidak ikut diterjemahkan, maka itu saya akan membaca di dalam terjemahan King James Version. Amsal 27 ayat yang ke-17 dibunyi begini. Iron sharpen iron, besi menajamkan besi. So a man sharpen the countenance of his friend. Sehingga seorang manusia menajamkan wajah dari temannya. Itu terjemahan secara literal dari King James Version. Kata apa yang hilang dari Amsal 27 ayat yang ke-17 terjemahan bahasa Indonesia, ada sebuah kata yang menarik di situ, yaitu countenance. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama, sehingga shape up sepanjang minggu ini kita berbicara tentang salah satu alat yang paling efektif untuk membentuk kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya adalah biasanya Tuhan menggunakan orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Itu merupakan salah satu alat yang dipakai untuk membentuk Anda dan saya sepanjang perjalanan kehidupan kita di bumi ini maupun sepanjang perjalanan kehidupan kekristenan kita. Di zaman sekarang ketika menajamkan pisau atau menajamkan parang, orang tidak lagi menggunakan besi, orang lebih cenderung menggunakan batu asa. Dan kandungan batu asa itu adalah batu pasir yang memiliki kandungan-kandungan pasir yang halus yang dipakai untuk menjadi batu asa bagi pisau dan parang untuk produk rumahan. Tetapi bagi besi yang ingin dipertajam itu biasanya menggunakan gurinda dan matanya tergandung atau terbuat dari besi dan hasilnya akan jauh lebih tajam. Nah, ayat ini berbicara tentang besi menajamkan besi dan manusia atau orang menajamkan sesamanya. Ini proses pembentukan yang sangat-sangat tidak disukai oleh banyak orang. Orang lebih senang untuk menajamkan, tapi orang tidak mau untuk ditajamkan. Sekalipun zaman sekarang pisau tidak lagi ditajamkan atau diasah menggunakan besi, tapi sudah menggunakan batu asa. Tapi perhatikan ini baik-baik, bahwa pisau Anda di rumah, parang Anda di rumah tidak pernah diasah oleh kain, tidak pernah diasah oleh roti, tidak pernah diasah oleh buah-buahan. Benda-benda itu justru membuat pisau itu menjadi lebih tumpul. Tapi pisau akan tajam kalau diasah menggunakan batu asa, dan pisau Anda akan menjadi lebih tajam jika diasah dengan menggunakan besi. Besi menajamkan besi, itu tujuan utamanya. Kayak pisau membentuk benda-benda awal tadi itu, roti, pisang, tanaman, kain dan sebagainya, bisa dipakai untuk memotong, tapi tidak bisa dipakai untuk menajamkan pisau itu sendiri. Sama seperti halnya besi ditajamkan oleh besi, maka manusia pun ditajamkan oleh sesamanya. Artinya sama. Anda dan saya sebagai manusia tidak mungkin ditajamkan oleh sebuah pohon. Anda dan saya sebagai seorang manusia tidak mungkin ditajamkan oleh seekor ikan. Anda dan saya sebagai manusia akan ditajamkan. Ditajamkan di sini berbicara tentang proses pendewasaan, berbicara tentang menuju kepada kesempurnaan, berbicara tentang bagaimana perubahan karakter kita menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Dan salah satu alat yang Tuhan pakai dalam kehidupan Anda dan saya adalah dalam berbicara tentang pengalaman kehidupan. Maka biasanya Tuhan izinkan kita ada dalam serangkaian kelompok manusia-manusia, kelompok orang-orang yang kemudian Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Dan secara tidak langsung maupun langsung dalam kehidupan Anda dan saya, orang-orang ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasah, mempertajam, men-shape up, membentuk kehidupan Anda dan saya. Salah satu contoh dalam Alkitab kita lihat Yusuf dibentuk, diasah, diproses oleh saudara-saudaranya, orang-orang lingkaran terdekat dalam kehidupannya.
Bahkan tidak sampai kepada saudara-saudaranya, dia dibentuk, diasah oleh Potifar, majikan yang dia layani, istri Potifar, majikan yang dia layani setiap hari selama ada di Mesir dalam pembuangan. Dan orang-orang yang paling dekat inilah yang biasanya paling banyak mengambil waktu dan kesempatan untuk membentuk, untuk men-shape-up, untuk memproses menjadi kehidupan Anda seperti yang sekarang ini Anda hidupi. Dan juga dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang menajamkan sesamanya. Kata sesama ini sepertinya sesama berbicara luas, tapi dalam terjemahan aslinya dia menggunakan kata rea, yang dalam terjemahan King James Version menggunakan kata his friends atau teman-temannya. Jadi seorang manusia, Anda dan saya ditajamkan, dibentuk, bahkan wajah Anda, rupa Anda, posisi Anda, keberadaan Anda hari ini dibentuk, dipertajam oleh orang-orang terdekat Anda. Rea berbicara lingkaran paling dekat dalam hidup Anda, orang yang paling intim dengan Anda, orang yang ada di dalam closest friend, lingkaran pertama dalam kehidupanmu, ring satu dari kehidupanmu. Itulah orang-orang yang paling awal yang akan diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu dan men-shape up, membentuk, memproses kehidupan Anda, mengasah hidup Anda sehingga hidupmu semakin hari semakin lebih tajam. Pertanyaannya kemudian, mengapa Tuhan men-shape up kehidupan kita untuk dipertajam? Tentunya yang berbicara, tujuan Tuhan pertajam kehidupan Anda dan saya adalah berbicara tentang produktivitas. Kenapa produktivitas? Ketika Anda semakin tajam, Anda akan lebih produktif mengerjakan sesuatu dengan cepat, efisien, dan efektif. Pisau yang tumpul akan memotong sayur dengan sangat lambat, tapi pisau yang tajam bisa memotong sayur dengan sangat cepat. Itu bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Parang yang tumpul akan memotong buah kelapa dengan sangat lambat, tapi parang yang tajam akan memotong buah kelapa dengan sangat cepat. Berbicara produktivitas, berbicara efisiensi kerja, berbicara efektivitas yang sedang dipergunakan. Untuk itulah Anda dan saya dipertajam. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan ada proses yang ada dalam kehidupan Anda dan saya lewat orang-orang yang terdekat dengan Anda untuk membangkitkan, untuk mempertajam produktivitas Anda, untuk membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bermanfaat hari ini dan seterusnya, untuk menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih matang, untuk membuat Anda menjadi pribadi yang lebih sempurna, lebih berkenan, bermanfaat bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada karakter manusia yang menjadi lebih baik. Tidak ada karakter manusia yang menuju kesempurnaan tanpa proses interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya Salomo dalam salah satu kitabnya, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9, dia berkata begini, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan ayat mengenai hubungan suami istri atau pernikahan semata, tapi ini lebih cenderung bagaimana dua orang saling membentuk satu dengan yang lainnya. Karena mereka akan bisa saling berbagi keberhasilan mereka, kesusahan mereka. Seorang jatuh, seorang akan mengangkatnya bersama. Berbicara tentang sinergi, berbicara tentang menggabungkan kekuatan, menggabungkan kelemahan satu dan kekuatan yang lain sama-sama saling bersinergi sehingga kemudian bisa menyelesaikan suatu persoalan dengan yang lainnya. Ini berbicara tentang yang namanya saling menajamkan seorang akan yang lainnya. Berbicara tentang produktivitas, berbicara tentang efisiensi dalam kehidupan Anda dan saya. Untuk itu jangan tolak ketika Tuhan izinkan Anda ada dalam berbagai proses, dalam proses penajaman akan seorang dengan yang lain. Terimalah kondisi-kondisi apa yang sedang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupanmu. Orang-orang yang sulit dalam tanda kutip yang Tuhan sedang izinkan ada dalam kehidupan Anda. Orang-orang yang mungkin keras kepala yang Tuhan sedang izinkan ada dalam kehidupan Anda. Orang-orang yang membuat Anda kehilangan kesabaran yang ada dalam kehidupan Anda. Kenapa? Mereka diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu bukan tanpa maksud, tapi untuk mempertajam kehidupan kita, mempertajam karakter kita, mempertajam seluruh efektivitas kehidupan kita. Kembali ke kata Panim tadi, berbicara tentang wajah, karakter, rupa, posisi, keberadaan kehidupan Anda. Itulah yang akan Tuhan bentuk ketika Tuhan izinkan ada orang-orang yang sedikit menyulitkan mungkin bagi Anda untuk ada dalam kehidupan kita hari ini. Yang kedua, tujuan dari proses penajaman dalam kehidupan Anda dan saya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pribadi yang berkualitas itu hadir dengan sendirinya dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak demikian. Saya ceritakan sebuah kisah ya. Satu kali seorang
ibu pergi ke sebuah toko dan membeli sebuah pisau yang di situ dituliskan bahwa pisau itu akan tajam seumur hidup. Sehingga termakan oleh iklan itu, dia membeli pisau itu dengan diskon yang cukup banyak juga. Akhirnya sampai di rumah dia mengeluarkan pisau itu dari pembungkusnya dan dia pakai untuk memotong sayur. Apa yang terjadi? Pisaunya ternyata tidak sesuai dengan iklan itu. Lalu dia telepon kepada penjaga manajer tokonya, dia bilang gini, loh iklannya dikatakan bahwa pisau ini akan tajam seumur hidup, kok ini tidak ada? Sang manajer toko lalu kemudian menjawab dengan santainya, berkata begini, iya pisau itu akan tajam kalau ibu mengeluarkan pisau itu dari pembungkusnya lalu kemudian mengasahnya, maka kemudian pisau itu akan tajam seumur hidup, silakan dicoba. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pribadi yang berkualitas itu bukan terjadi dalam sekejap mata. Menjadi pribadi yang berkualitas itu proses penajamannya berulang-ulang. Seseorang yang Anda lihat menjadi seorang pribadi yang sangat sabar, bukan serta-merta kesabaran itu ada dalam kehidupannya. Tapi dia sudah melewati arah rintangan bagaimana berbagai orang ada dalam kehidupannya dan memproses hidupnya sehingga dia bisa menjadi seorang pribadi yang begitu sabar. Kualitas kehidupan seseorang yang rendah hati itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Tapi dia sudah melalui proses sedemikian rupa, dilempar mungkin, diinjak sedemikian rupa, mengalami proses dipromosikan sekejap, tapi kemudian dijatuhkan sedemikian rupa. Itulah kemudian mengajarkan kepadanya untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Berkualitas ini berbicara tentang apa? Berkualitas ini berbicara tentang seorang pribadi yang matang, seorang pribadi yang menuju kepada sempurna, menjadi sama seperti Kristus. Ini adalah proses yang sangat susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan untuk itu Tuhan izinkan hari ini, sekali lagi saya sampaikan, kalau hari ini Anda berhadapan dengan suami Anda atau istri Anda yang sulit dalam tanda kutip, Anda berhadapan dengan anak-anak Anda yang sulit, Anda berhadapan dengan orang tua Anda yang sulit, Anda berhadapan dengan rekan pelayanan yang sulit, Anda berhadapan dengan rekan-rekan kerja di kantor yang sulit, Anda berhadapan dengan you name it, Anda berhadapan dengan siapa saja yang Tuhan izinkan hari ini ada dalam kehidupan Anda, dan sepertinya mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat sulit untuk diatasi. Tangkap ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tujuannya sederhana, Tuhan hanya ingin mengeluarkan kualitas-kualitas baik dalam kehidupan Anda. Tapi kualitas itu tidak ada dengan sendirinya di situ. Kualitas itu akan muncul jika kemudian ada proses pengujian, ada proses pengasahan, dan dalam proses pengasahan itu Anda keluar menjadi pribadi yang tajam. Kenapa pisau menjadi tumpul? Kenapa parang menjadi tumpul? Kan ada karat-karat yang melekat dalam besi-besi itu, baik pisau maupun parang yang Anda yang ada di rumah. Karat-karat itu menghalangi kualitas dari sebuah pisau atau sebuah parang. Demikian juga Anda dan saya. Kualitas-kualitas baik dalam kehidupan Anda dan kehidupan kita tidak muncul kan di permukaan dan dinikmati oleh banyak orang, oleh karena ada banyaknya karat yang kita pelihara, karena banyaknya karat yang kita jaga dalam kehidupan kita, sehingga karat-karat itu menghalangi ketajaman Anda. Karat-karat itu menghalangi kualitas Anda yang sesungguhnya untuk kemudian dinikmati oleh keluarga Anda, dinikmati oleh orang-orang terdekat Anda. Maka izinkanlah karat-karat itu dikeluarkan, tidak dengan simsalabim, tapi karat-karat itu akan dikeluarkan dengan proses pergesekan, proses pengasahan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam proses itu, maka perhatikan raut muka Anda, perhatikan posisi Anda hari ini, perhatikan keberadaan Anda hari ini. Jika kualitas itu muncul ke permukaan dengan sendirinya, kehidupan Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih sempurna, yang lebih matang, lebih dewasa, sesuai dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Selamat menjadi pribadi yang produktif dan selamat menjadi pribadi yang berkualitas, dibentuk untuk dipertajam. Sepanjang minggu ini doa saya, kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin dipertajam untuk tujuan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Shalom.